Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video perkuliahan elektronika dan instrumentasi geofisika. Kali ini kita akan bahas mengenai fungsi alih atau transfer function. Jadi pengertiannya, transfer function itu menghubungkan suatu input dan output, ya. Jadi masukan ada keluaran dari suatu sistem. Jadi kata kuncinya di sini input, output dari satu sistem. Nah, bisa dilihat di sini di blok diagram sebelah kanan, ya. Saya punya sinyal fungsi waktu T, jadi XT ini sebagai input saya, masuk ke suatu sistem, kayak ini sistem gitu. Outputnya juga sinyal yang fungsi waktu, atau di sini jadi outputnya YT. Nah, hubungannya ketiga variabel ini apa? Hubungannya adalah konvolusi. Jadi output YT, ya, kalau dalam domain waktu, hubungannya itu adalah konvolusi. Output YT itu sama dengan input XT dikonvolusikan dengan GT dari sistem. Ya, transfer function, tapi dalam domain waktu, fungsi waktu. Nah, jadi hubungannya adalah konvolusi. Hal ini akan lebih mudah kita pelajari jika kita ubah dia ke dalam domain S dengan kita lakukan transformasi Laplace, ya. Jadi kalau ditransformasi Laplace, persamaan ini jadi perkalian biasa. Jadi kalau ditransformasikan ke dalam domain S, kita tuliskan variabelnya jadi variabel kapital Y, fungsi S, karena dia di domain frekuensi, domain Laplace. Kemudian X kapital S. Nah, jadi perkalian titik biasa G, S. Seperti itu, ya. Karena dia jadi perkalian titik, kalau saya ingin mencari sebenarnya seperti apa fungsi alihnya atau GS-nya, saya bisa pindah ruas gitu ya. XS ini saya pindah ruas ke sebelah kiri sehingga saya dapatkan GS itu adalah YS per XS. Nah, artinya apa? Jadi artinya dalam domain S, ya, dalam domain S, fungsi alih itu adalah output, yaitu adalah YS di sini, dibagi dengan input. Nah, itu untuk fungsi alih di domain S atau domain frekuensi. Tapi karena akan lebih mudah kita melakukannya di domain S. Sedangkan kalau misalnya kita di domain waktu, itu jadinya dekonvolusi, gitu ya. Nah, kita akan coba ke contoh di sini ya, supaya akan lebih mudah memahaminya. Saya punya pemodelan fisik. Nah, ini namanya physical model atau pemodelan fisik. Pemodelan fisik, ya. Di mana ada massa M, ada massa, lalu ada massa ini dihubungkan dengan suatu pegas yang punya konstanta K, ya. Jadi ini konstanta dari pegas. Juga dia massa ini dihubungkan dengan peredam yang punya konstanta C. Jadi ini konstanta dari peredam. Konstanta peredam atau damping ya, peredam. Oke. Nah, di sini dinyatakan dari sistem ini ya yang dibentuk oleh massa pegas dan peredam ini dianggap sebagai suatu sistem yang mana diberikan input gaya ya. Jadi UT itu sebagai input dan posisi XT itu sebagai output ya. Yang diminta adalah menentukan fungsi alihnya dalam domain S. Jadi GS yang diminta di sini. Oke. Jadi bisa
kalian bayangkan sistem ini, kalau misalnya saya beri gaya ke atas, gitu ya, saya beri gaya ke atas, ada UT, lalu saya lepas, tentu dia akan berosilasi, gitu ya. Dia akan berosilasi naik turun. Kalau saya anggap posisi setimbang di sini 0, berarti di sini posisi untuk positif, yang di sini positif untuk negatif. Nah, dia akan berosilasi naik turun seperti ini kan, naik turun berosilasi. Sehingga kita bisa pandang juga kalau misalnya saya tarik UT itu ke atas positif, sebelum saya lepas, ya, XT juga sudah mengalami perubahan posisi ke arah atas tentunya. Lalu massa di sini karena dihubungkan dengan pegas dan peredam, dia akan mengalami gaya pegas dan gaya redaman, gitu ya. Gaya pegasnya tentunya berlawanan dari gaya UT, jadi menarik dia ke bawah. Ini sebagai gaya pegas atau Fs, gitu. Nah, juga dia akan mengalami gaya redaman atau FD atau damping, gitu ya, gaya redaman. Nah, langkah pertama yang harus kita pahami setelah menganalisis sistem ini, kita harus mencari persamaan, ya, yang mana persamaan itu nanti akan ada UT, juga akan ada XT, ya. Karena kita diminta mencari GS, ya, mencari GS, kita diminta mencari GS. Jadi kalau dari sini GS itu adalah apa? Output dibagi dengan input. Outputnya berarti adalah posisi, tapi dalam domain S. Dibagi dengan input. Nah, inputnya adalah gaya dari domain S juga. Nah, berarti kita harus cari persamaan, ya, persamaan yang menghubungkan antara U dan S. Jadi persamaan apa itu? Adalah persamaan dari hukum Newton. Yang kedua, ya, hukum Newton yang kedua itu menjelaskan apa? Menjelaskan jumlah gaya sigma F sama dengan M dikali dengan A, ya. Kita bisa pakai ini, ya. Kita sudah tahu tadi dari diagram gayanya ada UT, ada Fs dan Fd, ya. Berarti kita cari dulu nih, apa itu Fs, ya. Fs gaya pegas, kalau masih ingat di fisika dasar 2, itu adalah minus, artinya berlawanan dari perpindahannya, dikali K dikali dengan posisi. Nah, posisi di sini juga fungsi waktu, jadi X kali X minus K kali XT. Itu adalah gaya pegas. Gaya redaman, dampingnya, itu adalah minus C, ya, konstanta peredam, dikali dengan kecepatan. Oke, ya. Jadi gaya redaman itu satu konstantanya, peredamnya dikali dengan kecepatan Vt. Nah, kita sudah tahu gaya-gayanya di sini. Kita akan tuliskan dari hukum Newton. Jadi jumlah gaya itu sama dengan M dikali dengan A. Oke. Nah, jumlah gaya di sini ada apa? Ada gaya input, berarti saya bisa tuliskan UT, ya, UT minus apa? Minus dari gaya pegas. Nah, saya tuliskan di sini minus KXT. KXT. Lalu gaya apa lagi? Ada gaya peredam minus CVT. Sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, gitu ya. Sekarang kita sudah punya persamaan umumnya. Nah, sekarang kita tinggal menyatakan persamaan ini, ya. Karena kita mau dia dalam nanti outputnya adalah XS, lalu inputnya adalah US, berarti yang belum variabel yang belum berdalam X itu harus diubah dulu ke dalam term X, ya. Jadi di sini saya punya V, nah, V sama A ini harus diubah dulu ke termnya si X, ya, dalam bentuk X. Harus diubah dalam bentuk X. Caranya gimana? Nah, ini kita bisa
tulis seperti ini. UT itu sama dengan UT minus KXT, ya, persamaannya ini masih sama karena tetap X, dikurang C. Nah, V itu adalah kecepatan turunan pertama dari perpindahan atau posisi gitu ya. Jadi saya bisa tuliskan C itu adalah turunan pertama. Nah, jadi XT ini dot. Dot di sini artinya turunan pertama atau dx dt ya. Jadi perlu diingat ini XT itu artinya apa? Artinya dx per dt, turunan pertama. Nah, tentunya kalian juga bisa tahu A itu adalah turunan kedua dari posisi. Maka saya tuliskan M dikali X double dot di atasnya T. Nah, dengan demikian persamaan kita sudah dinyatakan hanya dua variabel yang ada, yaitu X dan T. Dari sini kita bisa langsung melakukan transformasi Laplace ya, ke domain S. Jadi caranya ya variabelnya jadi kapital U, S minus K dikali XS, ya, semua yang T jadi S, lalu minus C. Nah, di sini kalian harus refer tabel dari Laplace transform. Kalau turunan pertama itu jadi apa? Jadi S dikali dengan XS. Nah, ya, sama dengan M dikali dengan turunan kedua di transformasi Laplace jadi S kuadrat XS. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan transformasi Laplace-nya. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah ditransformasi Laplace bagaimana? Kita tinggal menyusun. Ya, kita tinggal menyusun supaya apa? Supaya kita dapatkan ini. X S dibagi dengan US. Itu tujuan kita. Jadi persamaannya kita manipulasi, ya, ini tahapan selanjutnya kita manipulasi. Saya bisa pindah ruas minus KXS dan minus CSXS ini ke ruas kanan, maka saya dapatkan US itu sama dengan M dikali S kuadrat XS, ya, ditambah CS XS ditambah KXS. Oke, lalu ini bisa saya seragamkan semuanya, XS keluar, jadi XS dikali dengan apa? MS kuadrat ditambah CS ditambah dengan K. Nah, sekarang kita sudah berhasil membentuk dia seperti ini. Kita ingat tujuan kita apa? XS dibagi US. Nah, jadi ini tinggal kita pindah ruas. XS-nya, ya, US-nya kita pindah ke sebelah kanan, ya. Di US kita pindah ruas ke sini, lalu MS-nya kita pindah ruas ke kiri. Maka saya akan dapatkan GS itu adalah outputnya XS dibagi inputnya US. Sama dengan 1 dibagi MS kuadrat ditambah CS ditambah dengan K. Nah, ini adalah fungsi alih transfer function untuk sistem yang diminta. Ya. Jika apa? Jika dianggap XS-nya sebagai output, inputnya adalah US. Oke. Nah, buat latihan, kalian bisa coba untuk sistem yang sama seperti ini, bagaimana GS-nya, ya, bagaimana GS-nya jika, nah, jika apa? Inputnya tetap UT, oke, tapi outputnya
bukan lagi posisi, tapi kecepatan, VT. Ya, kira-kira gimana? Dan bisa juga coba kalau misalnya outputnya itu AT atau percepatan, bagaimana? Ya, nah ini kalian bisa coba latihan. Kita tetap akan gunakan persamaan yang ini, ya. Kita tetap akan gunakan persamaan yang ini, persamaan umumnya, tapi termnya diubah. Bukan term X lagi, tapi kalau gimana kalau termnya V, bagaimana kalau termnya A, ya. Contohnya nih kalau misalnya termnya V, berarti VT tetap, ya. VT tetap. A bagaimana? A itu turunan pertama dari V. Sedangkan X gimana? X itu adalah integral dari V. Nah, setelah kalian buat persamaan ini, kalian transformasikan Laplace. Nah, coba refer tabelnya, bagaimana kalau turunan pertama, bagaimana tadi yang sudah kita lakukan, dan bagaimana kalau misalnya integral, kalau di transformasi Laplace. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kita. Nah, kita jumpa lagi di video selanjutnya.